Shalom warga kerajaan, Tuhan itu adalah guru yang sangat baik. Sebelum mereka yaitu dipersiapkan untuk menghadapi orang-orang Kanaan, mereka sudah dilatih di padang belantara. Dan kalau mereka sekarang melintasi sungai Yordan tidak terlalu lebar lah. Tidak seperti Bengawan Solo begitu. Ataupun sungai-sungai di Kalimantan. Karena mereka sudah pernah diselamatkan lewat laut Teberau, Yamsuf. Maka sungai Yordan kecil. Masa-masa seperti sekarang ingat apa yang Tuhan perbuat pada masa-masa yang lampau. Keselamatan itu mujizat terbesar dalam hidup kita. Kalau Anda sudah menerima itu, yang lain jadi kecil saja. Di dalam Yosua 3 ayat 5, Yosua berkata pada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok waktunya Tuhan nih. Tuhan YHWH akan melakukan wondrous things among you. Mujizat-mujizat supaya bangsa-bangsa yang kamu datang itu tahu di antara kita ada Tuhan. The power of sanctification. Apa artinya menguduskan? Kadas di situ artinya to set apart. Yaitu seperti mic ini khusus untuk para pembicara. Tidak bisa dipakai oleh yang lain. Demikian juga itu artinya set apart. Kuduskan dirimu. Mumpung kita di rumah, mari kita bersih-bersih rumah, bersih-bersih hati, bersih-bersih pikiran. Sebab ada hubungan antara mujizat dengan menguduskan diri. Tuhan itu menolong orang benar. Tuhan melindungi orang-orang benar. Dan Tuhan mendengar seruan orang-orang benar. Mari kita menguduskan diri kita. Dan besok Tuhan akan melakukan wondrous things among you. Among me, among us, di antara kita semua. Dan kita sudah mendengar apa yang Tuhan kerjakan kepada Bapak Pendeta Roni. Dokter mengatakan kasusmu ini sangat berat. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sembuh sempurna. Dan bahkan dia telepon saya, Pak kan sekarang saya kebal. Saya akan keliling ke orang-orang yang sakit untuk mendoakan mereka. Itu anak Tuhan saudara ya. Saudara yang kasih Tuhan. Kemudian di dalam Yosua pasal yang kelima. Tentang sungai Yordan. Saya cuma mau singgung sedikit saja. Ketika sungai Yordan itu terputus. Airnya masih mengalir. Kenapa? Yang dibendung itu 30 km dari tempat penyeberangan. Jadi masih ada waktu yang lama, air itu masih mengalir dengan derasnya. Demikian juga saat ini. Ada orang berkata, kalau kamu berkata diam teduhlah dan tidak terjadi kamu nabi palsu. Tidak, karena ada waktu. Kita lihat saja, buktinya sekarang di Jakarta jumlah peningkatan yang terkena COVID-19 sudah menurun saudara. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita pegang kendali. Tetapi yang menarik dalam Yosua 5. Yosua 5 sebelum yaitu peperangan menghadapi benteng Jericho yang luar biasa. Tuhan berkata, sunatlah bangsa ini untuk kedua kalinya. Artinya masih banyak yang mereka dilahirkan di padang belantara. Sebab dari lebih 2 juta bangsa Israel, 600.000 laki-laki yang sanggup menyandang pedang. Cuma 2 yang bisa masuk ke tanah perjanjian. 1 dari 1 juta. Very few. Hati-hati saudaraku. Sebab ada kuasa dalam kekudusan. Orang tidak percaya akan mati di padang belantara. Dan perhatikan bagaimana Tuhan berkata sunat. Sunatnya pakai pisau batu. Tuhan ini kadang-kadang caranya aneh saudara. Kenapa tidak pisau dari baja aja? Kok dari batu? Tetapi itu Tuhan hanya harus punya bangsa yang kudus. Sebelum imamat rajani harus ada imamat kudus. Dan apa yang terjadi, mereka mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Dan pertama kali mereka merayakan Pesah, merayakan Paskah. Ada kuasa di dalam memperingati kematian Tuhan Yesus. God bless you warga kerajaan. The power of sanctification. Sanctify yourself. For tomorrow the Lord will do wonders, miracles among you. God bless you. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa syafaat bersama. Bapa, kami datang kepadamu pada sore hari ini. Kami mau bersyukur untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Engkau sudah pelihara, Engkau sudah tolong bangsa kami. Kami berdoa untuk Pak Jokowi, untuk Pak Ma'ruf, amin. Kami bersyukur untuk mereka yang sudah Engkau tetapkan
Dan kami berdoa Engkau yang pimpin mereka ya Bapa. Engkau berikan hikmat-Mu pada mereka agar mereka bisa memerintah negara ini, mengatur segala sesuatu, melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya ya Bapa. Kiranya mereka boleh melakukannya dengan motivasi yang senantiasa benar, dengan jujur ya Bapa, untuk kepentingan bangsa ini ya Bapa. Kami berdoa untuk kesehatan mereka, perlindungan atas keluarga mereka ya Bapa. Kami berdoa agar Engkau mau tolong juga ya Tuhan pemerintah kami di daerah ya Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah kota Tangerang ya Bapa. Bapa, Engkau berikan hikmat-Mu juga pada pemerintah kami, pada Gubernur Banten, pada Wali Kota Tangerang ya Bapa. Kiranya berikan kejujuran juga dan motivasi yang benar kepada mereka ya Tuhan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka ya Bapa. Kami berdoa untuk penanggulangan virus corona di bangsa ini ya Bapa. Kiranya rakyat boleh mengikuti dengan taat setiap anjuran daripada pemerintah agar penyebaran virus ini bisa ditanggulangi ya Bapa. Kami berdoa juga dalam masa-masa ini Engkau yang mencukupkan kebutuhan daripada rakyat-rakyat terutama yang terdampak oleh virus ini ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu ya Tuhan di Indonesia. Kami berdoa kiranya gereja-gereja-Mu boleh senantiasa ingat bahwa Kristus adalah kepala gereja, dan gereja-gereja-Mu boleh mengajarkan firman Tuhan yang benar ya Tuhan, yang berasal daripada Alkitab saja ya Bapa. Melalui pelayanan daripada gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia, banyak orang akan diberkati, banyak orang bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau ya Bapa. Kamu tolong para pemimpin-pemimpin gereja ya Bapa, berikan mereka kekuatan, kesehatan, berikan mereka hikmat-Mu ya Bapa. Mereka boleh menggembalakan domba-domba yang dipercayakan kepada mereka dengan baik ya Bapa, dengan bertanggung jawab. Kami berdoa untuk Rock Ministry, berdoa untuk Gembala sidang kami, Bapak Timotius Arifin, dan juga Gembala Jabodetabek, Bapak Roni Daud Simeon. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau yang kuatkan mereka senantiasa, Engkau yang memberikan hikmat pada mereka senantiasa ya Bapa. Berdoa untuk perlindungan dan kesehatan bagi keluarga mereka ya Tuhan. Kami pun berdoa untuk Gembala Jemaat di GBI Rock Karawaci ya Bapa, untuk Pastor Doni. Berikan kekuatan, kesehatan, hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, agar Pastor Doni juga semakin mengenal Engkau dengan benar dan menggembalakan jemaat-Mu di GBI Rock Karawaci dengan bertanggung jawab ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat ya Tuhan yang ada di GBI Rock Karawaci. Setiap daripada mereka ya Tuhan, keluarga demi keluarga, anak-anak muda yang merantau, yang jauh dari keluarganya di kampung. Bapa, Engkau mau tolong ya Tuhan setiap daripada jemaat ya Bapa. Kami berdoa minta hikmat yang daripada-Mu agar setiap jemaat-Mu boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Mereka boleh memiliki rasa haus dan lapar untuk mencari kebenaran firman-Mu, untuk merenungkan firman-Mu dalam hari-hari hidup mereka dan bergantung sepenuhnya hanya. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau cukupkan segala kebutuhan daripada jemaat. Bila ada yang membutuhkan kesehatan, tangan-Mu ya Tuhan menjamah mereka ya Bapa. Bila ada yang membutuhkan solusi, kami percaya Engkau sanggup ya Tuhan, memberikan ide-ide baru, memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, dan memberikan jalan keluar ya Tuhan, untuk setiap permasalahan yang kami alami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Jehovah Jireh bagi setiap daripada kami ya Bapa. Engkau adalah keselamatan kami, Engkau adalah batu karang kami. Sore hari ini kami akan memulai ibadah kami ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama satukan hati kita memuji Tuhan kita. Namanya adalah nama di atas segala nama yang layak terima segala pujian. Mari puji Anak Allah Maha Tinggi, telah dinubuatkan
Shalom, selamat malam saudara-saudara. Kita berjumpa kembali di hari ini dalam keadaan baik. Saya percaya dan saudara semua dalam pemeliharaan Tuhan. Dan malam hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang kita yakini adalah kebenaran yang sejati yang akan menuntun kita sampai kepada apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Baik saudara, sebelum kita memulai pembacaan firman Tuhan dan kemudian firman Tuhan yang akan disampaikan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih penyertaan Tuhan sepanjang minggu. Sampai pada hari ini kami boleh dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Kami bersyukur karena Engkau memelihara kami, menjaga kami, tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah membiarkan kami. Malam hari ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Biar Roh Kudus tolong kami sehingga kami bukan cuma mengerti dan tahu, tapi kami juga menjadi pelaksana-pelaksana daripada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Terima kasih Bapa, biar Roh Kudus tolong semua daripada kami. Sehingga setiap kata-kata yang mungkin tidak dimengerti secara bahasa, Roh Kudus akan mengingatkan kami kembali tentang semua kebenaran yang sudah kami pernah dengar. Sehingga semuanya menjadi satu kesatuan yang utuh dan kami boleh mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, malam hari ini siapkan Alkitab dan juga kalau saudara ada alat tulis, saudara bisa siapkan alat tulisnya. Kita akan mencatat hal-hal yang penting dan kemudian Anda bisa mengulangnya kembali setelah mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kita bisa mempelajari dan merenungkannya. Proses merenungkan ini perlu sekali saudara ya. Saya akan ingatkan juga bahwa Matius 7 mengatakan bahwa orang yang mendengar firman, Yesus berkata, barang siapa mendengarkan firman dan melakukannya, ia adalah orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas dasar batu. Jadi pada saat badai, hujan, dan bahkan banjir, rumah yang dibangun di atas dasar batu itu akan berdiri teguh. Karena dia mendasarkan semuanya di atas batu karang. Sementara ayat selanjutnya mengatakan bahwa yang mendengar firman tapi tidak melakukannya, ya seperti orang bodoh yang melakukan atau membangun rumahnya di atas dasar pasir. Masalahnya sama, hujan, badai, dan banjir. Tapi yang terjadi adalah kerusakannya parah karena dia dibangun di atas dasar pasir. Malam hari ini saya hanya mengingatkan kembali kepada saudara, kita berpegangan kepada kebenaran firman Tuhan. Berkali-kali saya suka mengingatkan, Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Setiap kebenaran firman Tuhan yang sejati selalu ada Kristus di sana. Yang tidak ada Kristus, ya saudara nilai sendiri. Kalau kita melihat di dalam Alkitab, kalau kita melihat dari perjanjian lama, semua yang ada di perjanjian lama menulis dan mengacu kepada satu arah, yaitu berbicara tentang Yesus. Nah, di perjanjian baru kita melihat bahwa setiap nubuatan yang ada di perjanjian lama digenapi dalam Yesus. Jadi semuanya isinya tentang Yesus. Bahkan kalau saudara sempat mempelajari tentang bahasa Ibrani ya, ini penting juga kita belajar saudara, penting sekali. Huruf pertama yang dipakai di dalam penulisan Alkitab ini ternyata dimulai dari huruf yang kedua. Ya. Huruf pertama kan Alef. Alef itu menyimbolkan Allah. Huruf kedua tuh Bet. Nah, dalam Alkitab, saudara, firman Tuhan ditulis dimulai dengan huruf kedua, Bet. Bet ini sudah mengacu kepada Yesus. Jadi dari awal Alkitab sudah memberitahu kita bahwa Alkitab ini fokusnya adalah berbicara tentang Yesus. Kita melihat apa yang Yesus lakukan, apa yang dinubuatkan oleh Yesus, dan pada akhirnya dinubuatkan dan akhirnya tergenapi di dalam perjanjian baru. Malam hari ini saya akan kembali mengingatkan saudara, atau mengajak saudara membuka kembali pembacaan kita sudah 2 minggu ini, yaitu dari Yohanes pasal yang ke-8, Yohanes pasal yang ke-5. Minggu lalu kan kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat ke-19 ya. Waktu itu judul dari pembacaan itu adalah penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Dan sudah 2 minggu ini saya membahas tentang hal ini, yaitu saya membahas tentang kesembuhan di kolam Bethesda. Dan di minggu pertama kita mendapatkan satu tema menarik dari
kolam Bethesda, dari cerita kolam Bethesda ini kita belajar dua hal menarik. Bahkan kalau sampai gabungan sama hari Minggu kemarin, kita sudah mempelajari paling tidak ada 4 hal menarik. Di minggu pertama kita belajar dari tema kolam Bethesda ini, ada poin yang pertama yang menarik, yaitu cari Tuhan. Ya, cari Tuhan. Saya akan selalu mengingatkan saudara bahwa mencari Tuhan ini paling penting, saudara. Terlebih penting dari segala sesuatu, kita harus mencari Tuhan. Dan poin kedua yang kita bisa lihat waktu itu adalah percayanya kepada Yesus sebagai pusat dari segala sesuatu. Kita tidak mempercayai hal-hal yang di luar Yesus, ya. Dan ketiga, di minggu lalu kita bicara tentang bersaksi. Setelah orang yang 38 tahun ini sembuh, dia keluar dari rumah, dari kolam Bethesda itu, dan kemudian dia bertemu dengan orang Yahudi sambil mengangkat tilam. Dia berjalan, dan di situ dia bersaksi bahwa dia disembuhkan. Dia ketemu Yesus dalam bait Allah, karena pada saat disembuhkan dia tahu bahwa itu Yesus. Ya. Karena pada saat Yesus masuk dalam kolam Bethesda, Yesus tanya, kamu mau sembuh? Dia mengucapkan dia tidak ada yang menolong dia selama 38 tahun ini. Jadi pada saat malaikat datang menggoncangkan air dalam kolam Bethesda, dia terlambat nyampe, kurang lebih begitu. Karena tidak ada yang menolong dia untuk berjalan. Dan pada saat itu Yesus bertanya, kamu mau sembuh? Dan dia menjawab, dia mau sembuh. Dan Yesus sembuhkan dia. Dia tidak kenal itu Yesus. Jadi pada saat dia keluar dari kolam Bethesda, ketemu dengan orang Yahudi, mereka bertanya, loh, dia kasih tahu, siapa menyembuhkan kamu? Dia kasih tahu, sembuhkan saya tadilah orang yang bilang, angkat tilammu dan berjalan. Tapi kemudian dia ketemu Yesus di dalam bait suci, di dalam bait Allah. Pada saat itu dia ketemu Yesus dan dia tahu bahwa yang menyembuhkan dia adalah Yesus. Keluar dari bait suci, dia bersaksi kepada orang banyak bahwa Yesuslah yang sembuhkan dia. Jadi 2 minggu ini kita sudah membahas 4 tema ya. Sebab dari semua ini, tema yang sedang ditunjukkan adalah bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Bethesda artinya house of mercy, rumah tempat belas kasihan. Tetapi di tempat itu, rumah itu menjadi berhala buat orang banyak. Mereka datang untuk jadi sembuh di kolam Bethesda. Mereka seharusnya mencari Tuhan. Mereka seharusnya mempercayai kepada Yesus. Mereka mempercayainya kolam Bethesda yang menyembuhkan. Dan pada akhirnya kita tahu, dari orang-orang yang sakit pada saat itu, hanya 1 orang yang disembuhkan, yaitu laki-laki ini yang sudah 38 tahun lumpuh. Kemarin kan saya sempat bertanya kepada saudara, kenapa yang disembuhkan cuma 1 dari sekian banyak orang yang datang. Kita tahu kalau dilihat dari ayat tersebut, beberapa orang yang sakit, jenis penyakit yang ada adalah tuli, lumpuh, dan juga ada yang buta. Ini ada di situ semua. Bahkan ada orang-orang penyakit lain begitu banyak di situ. Tetapi yang disembuhkan cuma 1 orang, yaitu orang yang lumpuh ini. Orang lumpuh ini. Dan menariknya pada saat Yesus menyembuhkan dia, Yesus berkata begini, bangun, angkat tilammu dan berjalan. Kan Yesus tidak perlu pakai angkat tilam seharusnya. Dia cukup bisa berkata bangun, pulanglah, berjalanlah, cukup. Tetapi di situ Yesus tekankan, bangun, angkat tilammu, dan berjalan. Nah coba kita lihat 1 ayat hari ini, karena dari cerita ini, dari tema tema kesembuhan di Bethesda ini, ada satu pesan menarik yang Yohanes tulis, yang mau mengidentifikasi Yesus itu sebagai siapa. Di situ kita akan melihat. Perlu kita tahu ini karena ini penting saudara-saudara ya. Coba tolong buka Alkitab saudara dalam Yohanes 5 ayat yang, coba kita baca dulu ayat yang mulai dari ayat yang ke-9. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Oke, sampai situ sebentar. Di ayat 9 ditekankan situ, tetapi hari itu hari Sabat. Ya, hari itu hari Sabat. Kenapa di hari Sabat? Ayat 10 menjelaskan, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat tidak boleh engkau memikul tilammu. Kenapa memikul tilam tidak boleh? Coba kita buka sebentar di dalam
Yeremia 17 ayat 21. Coba kita buka sebentar. Yeremia 17 ayat 21. Beginilah firman Tuhan, berawas-awaslah demi nyawamu. Janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat dan membawanya melalui pintu-pintu gerbang Yerusalem. Oh, rupanya mereka mengacu dari peringatan Yeremia yang mengatakan janganlah mengangkut barang-barang pada hari Sabat. Kenapa? Mungkin kalau bisa kita akan urut-urutkan ya. Di situ Yeremia mengatakan jangan mengangkut barang pada hari Sabat. Kira-kira lebih begitu ya. Dan di ayat 10 dari Yohanes 5 tadi mengatakan hari ini hari Sabat tidak boleh engkau memikul tilammu. Ya kan? Memikul tilammu tidak boleh. Dan Yeremia tadi bilang tidak boleh angkut barang-barang pada hari Sabat. Kita mundur sebentar. Kita mundur langsung ke Kejadian. Coba kita lihat sebentar di Kejadian. Hari Sabat ini ternyata mengacu kepada sesuatu di Kejadian. Coba dibuka sebentar Kejadian pasal yang ke-2 ayat 2 dan 3. Coba. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, Ya. berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ya. Di Alkitab kita yang bahasa Indonesia itu LAI memberi judul bekerja, Allah berhenti bekerja. Yang dipakai itu kata berhenti. Tetapi kalau kita mengacu kepada King James yang berasal dari bahasa Ibrani, itu bukan kata berhenti bekerja, tetapi rested atau istirahat. Ya. Dia istirahat. Allah beristirahat pada hari ketujuh. Beristirahat dari apa? Kita melihat di dalam ayat 3 tadi, dia beristirahat dari pekerjaan penciptaan. Ya. Dia beristirahat daripada pekerjaan penciptaan. Nah, dari sinilah menjadi awal bahwa hari ketujuh, untuk orang Yahudi hari ketujuh itu hari Sabtu ya. Buat kita hari ketujuh hari ini hari hari Minggu. Itu mengacu kepada ada dari Romawi sana, tapi saya tidak akan membahas itu. Saya akan fokus kepada kata Sabat ini ya. Di dalam Kejadian 2 tadi dikatakan bahwa Allah itu beristirahat pada hari ketujuh. Setelah ia melakukan penciptaan, hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, hari ketujuh dia istirahat. Ya, tapi kata yang dipakai dalam bahasa Indonesia itu kata stop. Beda antara stop dan istirahat. Ya. Stop itu artinya tidak melakukan apa-apa lagi, berhenti sampai di situ. Tapi kalau istirahat, beda kan, dia tetap bekerja tapi masih istirahat. Sama kalau saudara ada istilah di musik kan, pause. Pause itu bukan stop, diistirahatkan saja. Istirahat, tapi dia nggak berhenti. Lagu ini masih terus berlangsung. Dia nggak stop sampai situ. Cuma di pause, diistirahatkan sebentar. Tapi lagu ini masih tetap berlangsung. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Di sini firman Tuhan katakan bahwa pada hari Sabat, pada hari ketujuh ada perhentian, peristirahatan. Dan kata Sabat, kata hari ketujuh yang dikatakan sini hari istirahat ini datang dari bahasa Ibrani yang kalau di bahasa Ibrani itu Sabat. Ya. Jadi hari istirahat itu namanya Sabat. Itulah istilah itu yang dipakai oleh orang-orang Yahudi. Nah, kita lihat lagi. Kalau tadi kita lihat Allah beristirahat di hari ketujuh dari apa? Dari penciptaannya. Ya. Tapi dia tidak berhenti bekerja. Dia masih bekerja, hanya pada hari ketujuh dia stop. Ya, saya akan tunjukkan kepada saudara fakta-fakta yang lain bahwa Allah itu sebenarnya tidak benar-benar berhenti gitu, enggak. Jadi pada hari ketujuh itu Allah istirahat, bukan stop ya. Kalau yang bahasa Indonesia katakan stop, tetapi di dalam bahasa aslinya itu istirahat. Nah, istirahat ini bahasa Ibraninya Sabat, ya, Sabat. Sabat bagi Allah untuk stop, Sabat bagi Allah untuk melakukan pekerjaan apa? Pekerjaan penciptaan. Jadi buat Allah hari ketujuh itu dia berhenti menciptakan. Dia istirahat di situ. Dia istirahat di situ ya. Kemudian kita coba lihat. Nah, coba kita buka sebentar Keluaran 20. Kita lihat sekarang aplikasi hari Sabat buat orang-orang Israel itu apa? Keluaran 20 ayat yang ke-10. Coba.
Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Ya. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, Terus? atau anakmu perempuan, Terus? atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, Iya. atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ya, jangan melakukan pekerjaan. Ya, buat orang Israel tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Nah, kita masih ingat cerita pada saat orang Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, pada saat mereka keluar, mana diturunkan. Musa kasih perintah, di hari ke-6 kamu kumpulnya boleh 2 kali lipat. Hari 7 tidak boleh keluar kemah, di dalam rumah saja. Nggak usah ngurus yang lain-lain, sebab makanmu yang sudah disiapkan di hari ke-6, sudah didobelin di situ. Hari ke-7 tidak boleh keluar. Dan hukumannya tentu saja pada saat kalau orang melanggar hukum Taurat, kita tahu akibatnya adalah mati, bisa dirajam dengan batu sampai mati. Coba kita lihat sekarang lagi di dalam dari Keluaran 23 ayat 12, coba kita lihat. Jadi Keluaran 20 ayat 10 mengatakan jangan melakukan pekerjaan apapun. Sekarang kita lihat Keluaran 23 ayat 12. 6 harilah lamanya engkau melakukan pekerjaanmu, tetapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan Iya. supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Iya. Supaya lembu sapinya istirahat, tidak bekerja, budak-budak boleh beristirahat semua ya. Di sini saudara, kalau kita memperhatikan ya, terutama kalau Anda nanti membaca di dalam Perjanjian Baru, saya menemukan setiap kali hari Sabat, Yesus itu sering masuk di dalam rumah ibadat. Ya. Jadi ada hubungan antara Sabat dengan ibadah. Ya. Selalu Yesus kalau hari Sabat, dia masuk ke dalam rumah-rumah ibadat. Dan kemudian dia mengajar di situ. Dia mengajar di situ. Bahkan kalau menurut hukum Taurat yang saat itu diberikan Musa kepada orang Israel, tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Sama sekali tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Tetapi kalau kita melihat, orang-orang Farisi itu pernah bilang begini kepada Yesus, menegur Yesus, kenapa kamu dan murid-muridmu di hari Sabat kok cari gandum? Harusnya kan nggak boleh. Yesus bilang begini, loh, lihat kalian punya imam-imam pada hari Sabat, mereka di dalam rumah ibadat baca Taurat, mereka melakukan kegiatan mereka dalam rumah ibadat pada hari Sabat, tapi tidak dipersalahkan, bukan? Yesus bilang begitu. Nah, yang menarik begini saudara-saudara, kita tahu bahwa Perjanjian Baru adalah kegenapan dari Perjanjian Lama. Dengan kata lain begini, Yesus ini dia menggenapi semua hukum Taurat. Ya, kita tahu bahwa kuduskanlah hari Sabat itu ada di perintah yang kelima ya. Perintah kelima. Di dalam Perjanjian Baru, Yesus menggenapi Taurat ini. Nah, kita sudah tahu bahwa dari awal memang Yesus sudah ditolak. Mereka tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dari Allah ya. Kenapa ya? Ada banyak hal ya. Kalau kita membaca Alkitab baik-baik, kita akan ketemu pernah ada istilah ragi orang Farisi, ragi orang Saduki, dan ada ragi Herodes. Ketiga ragi ini bicara tentang pengajaran-pengajaran yang sudah begitu meracuni kepala daripada orang-orang Yahudi pada saat itu. Sehingga misalnya kita lihat ragi orang Farisi. Farisi itu punya konsep tentang Mesias adalah dia adalah anak Allah, tidak akan mati, dia tidak akan bisa mati. Itu anak Allah yang datang dari Allah tidak mungkin mati. Ya. Yang datang dari Allah tidak akan mati. Terus kita lihat ragi orang Saduki itu ada mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan. Alias kalau orang udah mati selesai. Ya. Kemudian kita lihat, kita kalau membaca ragi Herodes itu apa? Ragi Herodes itu mengatakan bahwa Mesias yang akan datang ini akan memerintah sebagai raja politik. Sementara Yesus datang, kalau saudara memperhatikan dalam Alkitab ini, dia suka pakai kata anak manusia atau anak Allah, dan ada kata anak manusia. Anak Allah itu bisa diterima konsepnya oleh orang-orang Taurat karena
Anak Allah datang dari Allah, tidak akan mati kan. Tetapi Yesus selalu membawa anak manusia. Anak manusia itu akan datang, mati, sengsara, bangkit dan mati dan kemudian bangkit. Nah, ini tidak diterima oleh orang-orang ahli-ahli Taurat. Bahkan murid-murid Yesus pun tidak menerima bahwa Yesus ini akan mati. Oh ya Allah kok mati, kurang lebih begitu ya. Allah kok mati. Ceritanya seperti itu. Nah, Yesus mengajarkan ini berulang kali. Tapi mereka baru ngeh, baru sadar, baru kebuka pikirannya. Itu setelah Roh Kudus turun, hari Pentakosta, mereka terbuka, baru kita melihat khotbah dari Petrus itu lengkap. Dia tidak hanya bicara Yesus anak Allah, tapi dia juga berkata Yesus adalah anak Allah yang harus mati, menderita, dan kemudian naik ke surga. Ini lengkap. Anak Allah yang hidup, anak Allah yang berkuasa, anak manusia yang mati tapi kemudian bangkit. Kan lengkap ya saudara-saudara ya. Banyak orang kan, kalau kita mungkin sudah mengerti, tapi orang-orang Yahudi, mereka orang-orang Taurat, mereka tidak memahami ini. Mereka menolak bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Makanya kalau kita lihat Yohanes, pertentangan banyak sekali. Yesus suka mengatakan dia adalah Allah, itulah Bapanya. Nah, mereka menganggap itu sebagai penghujatan. Itu sampai di situ saudara. Nah, kita kembali lagi ke dalam Yohanes 5 tadi. Ya. Di ayat 8 tadi mengatakan bahwa, di ayat 9 ya. Pada hari itu sembuhlah orang itu lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah saudara, kita mengerti sekarang bahwa kenapa disuruh angkat tilam. Karena ternyata angkat tilam itu sama dengan bekerja. Ya, sama dengan melakukan sesuatu. Hukumnya mati. Hukumnya dilempar batu sampai mati. Tapi kita melihat, minggu lalu saya bicara tentang tema bersaksi. Orang ini setelah keluar, setelah dia disembuhkan, Yesus bilang angkat tilammu. Ada tujuannya kan. Angkat tilammu. Dia keluar, berjalan mengangkat tilam. Pada saat keluar tentu saja dia ketemu dengan orang Yahudi. Dan inilah komentar mereka. Loh ini kan hari Sabat. Kamu tidak boleh angkat tilam. Kamu tidak boleh angkat tilam. Ini hari Sabat. Gak boleh bikin apa-apa. Ada pertanyaan begini saudara. Misalkan, kita tahu bahwa orang-orang Israel disunat pada hari ke-8. Misalkan hari ke-8 itu jatuh di hari Sabat, bagaimana kira-kira? Disunat nggak itu orang? Kalau hari ke-8, itu hukum Musa ya. Hari ke-8 harus sunat, itu perjanjian. Harus sunat. Sementara hukum sunat ini atau sunat hari ke-8 ini misalnya jatuh pada hari Sabat. Hari yang tidak boleh bikin apa-apa. Kalau dia sunat, berarti dia melawan itu tadi. Aturannya yang bahwa hari Sabat boleh ngapain. Tapi kalau dia tidak sunat di hari ke-8 alias sunat ke hari Senin, berarti dia melanggar perjanjian yang sudah dibuat oleh Abraham dengan Allah. Bagaimana kira-kira? Alkitab ini menjawabnya ternyata saudara-saudara ya. Alkitab, Yesus menjadi jawabannya. Tadi saya ingatkan kembali bahwa Yesus ini adalah kegenapan dari hukum Taurat. Semua hukum Taurat digenapi di dalam Yesus. Dia menggenapi hukum Taurat. Dia menggenapi segala sesuatu di dalam Yesus ini, penggenapannya terjadi. Nah coba kita lihat beberapa hal dulu saudara-saudara ya. Tadi kita baca sampai ayat yang ke-10 kan. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Faktanya dia memikul tilam di hari Sabat. Faktanya dia sembuh di hari Sabat. Dengan kata lain, Yesus menyembuhkan dia di hari Sabat yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Itu yang ditentang ya. Nah, coba kita lihat sekarang langsung ke ayat ke-16. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Lihat, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu. Apa hal-hal itu? Menyembuhkan orang. Ya kan? Apalagi?
Dia duduk makan dengan orang, pokoknya dia melakukan hal-hal yang baik di hari Sabat. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat menentang itu. Kita lihat terus ayat yang berikutnya. Tapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, ini yang menarik ya. Tadi kita di Kejadian 2 melihat bahwa Allah istirahat dari pekerjaan penciptaan. Tapi di sini kalau kita melihat, kan tadi saya sudah bilang, istirahat itu bukan stop. Ya. Istirahat itu ya sebentar dulu stop, sementara saja. Kalau stop itu adalah benar-benar berhenti. Di sini Yesus mengkonfirmasi bahwa ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Menurut saudara, pada saat hari Sabat Allah berhenti bekerja? Allah tidak pernah berhenti bekerja, saudara-saudara. Sekalipun pada saat itu, kalau kita lihat gini, pada saat orang Israel keluar, Musa memberi aturan, hari Sabat gak boleh ngapa-ngapain. Kita tahu orang Israel pada saat mereka keluar, siang mereka dituntun oleh tiang awan, malam mereka dituntun oleh tiang api. Allah bekerja kan? Bayangkan kalau di hari Sabat, Allah pun beristirahat. Apa yang terjadi? Siang mereka kepanasan, kan satu hari full itu, satu hari Sabat kan? Dari jam 6 sore, dari jam, kalau kita hari ini Sabatnya itu mulai dari Jumat sore sampai Sabtu sore. Itu satu hari full. Bayangkan kalau tidak ada sinar tidak ada tiang awan yang menghalangi matahari, yang langsung hantam orang-orang Israel yang ada 3-4 juta. Bayangkan sendiri saja. Kemudian kalau malam hari tidak ada tiang api, di padang gurun itu bisa 0 derajat kalau malam. Ya, belum lagi binatang-binatang ada di padang gurun, ular dan segala macam bisa masuk kalau gelap. Tidak pernah ada kegelapan selama orang Israel berjalan keluar dari Mesir. Mereka selalu ada terang. Allah nggak pernah berhenti bekerja, saudara. Dia terus ada memberi pelindungan. Bayangkan kalau Allah itu bekerja. Dan memang Alkitab sudah mencatat, Allah berhenti bekerja, bukan berhenti, dia istirahat bekerja dari penciptaan. Tapi penyertaannya kepada umatnya terus. Penyertaannya terus ada. Pertolongannya siap selalu ada. Di sini Yesus berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun juga bekerja. Itu luar biasanya Tuhan ya saudara-saudara ya. Dia begitu mengasihi kita. Dia terus bekerja sampai sekarang. Sekarang kita lihat. Saya mengajak saudara melihat di dalam Alkitab. Apa yang Yesus lakukan pada saat Sabat ya. Matius 12 ayat 9. Oke, coba dibaca. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Ya. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Ya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Oke, sampai situ. Yesus masuk ke dalam, kalau judulnya apa? Coba judulnya apa? Perikopnya judulnya apa? Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Menyembuhkannya di mana? Ini. Yesus menyembuhkannya di dalam rumah ibadat. Ya. Jadi dia masuk dalam rumah ibadat, ceritanya di situ orang-orang Farisi bertanya kepada dia, orang-orang ahli Taurat, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Coba Hena baca ayat 11. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? 12. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Perhatikan saudara. Allah istirahat dari pekerjaan penciptaan. Itu Kejadian 2 ayat 3. Tetapi dia tidak berhenti. Dia terus. Apa yang dilakukan? Nih, yang pertama kita melihat di sini, Yesus tegaskan kepada ahli-ahli Taurat yang bertanya kepadanya. Bukan di sini diambil contoh, kalau ada yang punya domba dan masuk ke dalam got di hari Sabat,
Apakah dibiarin aja? Apakah dibiarin aja? Kan nggak mungkin, pasti kita akan tolong. Benar nggak? Kita pasti tolong. Kemudian ayat 12, Yesus tekankan ini poinnya. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Kenapa Yesus ngomong gitu kepada ahli Taurat? Karena mereka tuh munafik. Mereka hanya pegang kepada hari Sabat dan mereka tutup mata kepada orang-orang yang butuh pertolongan di hari Sabat. Mana pernah ada cerita dalam Alkitab mengatakan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi duduk makan dengan pemungut cukai. Tidak. Duduk dengan kumpulan orang berdosa. Enggak. Mereka kumpul sendiri. Bahkan kalau sekali-sekali berangkat ke Israel, saudara akan temukan. Ini ahli Taurat ini masih ada hari ini. Nama mereka tuh Yahudi Ortodoks. Modelnya mereka baju hitam, jas hitam, baju putih, topi hitam yang kayak topi pesulap itu. Mereka pakai itu, jenggotnya panjang-panjang, bajunya putih. Mereka ini kurang lebih cuma ada 300 ribuan di Israel. Dan mereka dipelihara oleh pemerintah. Kumpulan ini tidak boleh musnah. Dan kalau saudara datang sana, mereka itu tidak bergaul dengan orang kebanyakan. Mereka cuma bergaul di antara mereka. Ini orang-orang Yahudi yang memegang hukum Taurat. Yang memelihara hari Sabat. Tapi tidak melakukan apa-apa kepada orang yang butuhkan Yesus di hari Sabat. Yang butuh pertolongan mereka tutup mata. Mereka ada di sana. Dan yang saya lebih gemes lagi lihat orang-orang Yahudi Ortodoks ini adalah mereka suka ada di perempatan-perempatan jalan ngemis, minta uang. Dan orang Israel ngasih, karena mereka memang dipelihara oleh pemerintah, supaya jangan punah, kurang lebih begitu. Dan saudara, Yesus tekankan di sini, manusia itu jauh lebih penting daripada binatang. Kalau kamu punya binatang, pasti kamu tolong dia masuk dalam lubang kan, di hari Sabat. Manusia ini jauh lebih penting, lebih berharga daripada domba. Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Tadi saya kasih tahu kepada saudara kan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Sehingga Allah terus bekerja. Dalam konteks penyelamatan. Menolong. Menyelamatkan. Dia terus bekerja. Dia nggak berhenti. Sekaligus yang ditonjolkan dari cerita ini adalah nampar mukanya orang-orang ahli Taurat itu. Yang memegang hukum Taurat tapi tidak ada aplikasinya. Kan kalau kita lihat hukum Taurat itu disederhanakan menjadi cuma 2 hukum yang utama kan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, kalbu, dan kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi ini mereka cuma mengambil satu bagian. Mengasihi Tuhan tapi tidak pernah mengasihi sama manusia. Mereka tidak pernah kumpul dengan orang-orang berdosa. Mereka tidak mencari orang-orang berdosa. Nah, dari cerita ini kita lihat yang pertama, Allah tidak pernah istirahat untuk menyelamatkan manusia. Tidak pernah selamat untuk berinisiatif menyelamatkan manusia. Jadi manusia, kita perlu sadar. Dan itu Allah buktikan dengan kirim Yesus. Untuk mati, kemudian bangkit dari antara orang mati. Supaya kita ini, yang harusnya mati, beroleh kehidupan. Kita lihat betapa hari Sabat itu, sebenarnya Allah tidak pernah berhenti bekerja. Dia istirahat, itu yang dipakai oleh orang Yahudi sebagai aturan adat istiadat. Harus dipegang nih Sabat. Selama langgar Sabat bisa dihukum mati. Kan kalau kita lihat cerita-cerita ini, semua berinisiatif untuk membunuh Yesus karena dia melakukan hal-hal itu. Hal-hal apa? Kesembuhan. Dia menyembuhkan orang. Dia terus bekerja memelihara manusia. Dia terus bekerja menyelamatkan manusia. Dia terus berinisiatif bagaimana orang-orang diselamatkan. Itu Yesus. Itu Allah yang terus melakukan ini. Nah, kita lihat lagi ayat berikutnya. Coba. Jadi kita lihat tadi dia masuk di hari Sabat. Dia masuk ke dalam rumah ibadat. Dia menyembuhkan seseorang yang ada masalah dengan tangan. Coba lanjutkan. Ayat 13 tadi, Hena. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Nah, terus ayat 14. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Nah, lihat, konyol bukan? Yesus melakukan kebaikan. Mereka bersekongkol untuk membunuh dia. Kenapa? Karena Yesus melanggar hari Sabat.
yang notabene sudah jadi adat istiadat. Pada saat Yesus datang, semua hukum Taurat digenapi di dalam Yesus. Ya, jadi Yesus itulah hukum Taurat yang sudah digenapi. Orang-orang Yahudi menganggap Yesus ini melanggar. Kan minggu lalu saya pernah kasih tahu kan kepada saudara, Yesus itu datang menggenapi hukum Taurat, tapi dia seringkali bertabrakan dengan hukum adat, ya, adat istiadat. Jadi kemarin saya sudah katakan, pada saat seseorang melakukan Taurat, dia melakukan adat, dia pasti selamat. Tapi kalau ada orang melakukan Taurat, tapi tidak melaksanakan adat, dia pasti mati. Atau seseorang melakukan adat, tetapi tidak melakukan Taurat, dia hidup. Ya kan? Apalagi kalau dia tidak melakukan Taurat dan tidak melakukan adat, pasti mati. Jadi adat itu lebih diagung-agungkan. Sudah menjadi kebiasaan. Kenapa ini jadi adat? Kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, tentu impact dari kebenaran firman Tuhan ini adalah seperti Yesus, membawa dampak. Tapi kalau kita melakukan ritual tanpa ada dampak, kita sedang melakukan adat istiadat. Ya, ngerti maksud saya saudara-saudara? Kalau Anda cuma melakukan ritual, datang gereja, baca Alkitab, tapi tidak berdampak, engkau sedang melakukan adat. Sama seperti ahli Taurat ini, ahli orang-orang Farisi. Mereka melakukan adat, tapi tidak berdampak. Yesus tidak. Dia melanggar adat, tapi dia mengenapi Taurat. Ada dampaknya, ini dampaknya tadi. Dia setiap kali masuk ibadat, dia mengajar kebenaran firman Tuhan, dilihat orang sakit, dia sembuhkan. Saya ulang sekali lagi ayat yang ke-12 itu tadi. Coba baca 12, Hena. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ini ayat ini bukan cuma buat Yesus. Ini ayat ini sedang tampar sekaligus itu orang-orang ahli Taurat. Penerapan buat kita bagaimana sih saudara? Kalau hari ini Anda tahu Alkitab, tapi engkau cuma sampai kepada tahap tahu. Ya, tahap tahu, tidak berdampak. Sebenarnya Anda ini ahli Taurat yang tidak ada dampaknya. Engkau cuma tahu Alkitab, tapi tidak tahu pelaksanaan. Itu yang terjadi. Dan pada saat mungkin kita melihat orang lain, yang mungkin status ekonomi lebih rendah dari saudara, tapi dia melakukan kebenaran firman Tuhan, dia berdampak. Kita iri nanti kayak ahli Taurat ini. Mereka keluar dan mereka bersekongkol untuk membunuh Yesus. Apa salah Yesus? Hanya karena dia melanggar adat kan, melakukan kesembuhan di hari Sabat yang tidak boleh mengangkat apa-apa itu. Oke, coba kita lihat ayat berikutnya. Kita lihat di dalam Markus 6 ayat yang kedua. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya?" Ya, pada hari Sabat, Yesus nggak kelayapan ke Singapura, ya kan? Dia nggak kelayapan pergi ke mall, enggak. Dia masuk ke rumah ibadat, mengajar. Siapa yang diajarin di situ? Ya tentu saja orang-orang yang mau datang ke dalam gereja di Sabat. Orang-orang yang datang ke rumah suci akan mendengar pengajaran-pengajaran Yesus. Pelajaran buat kita saudara-saudara. Hari Minggu itu hari kita ibadah. Bukan hari saudara merencanakan untuk shopping. Bolehlah engkau shopping di hari Sabtu. Kumpulkan berkatmu hari Sabtu. Hari Sabat itu hari perteduhan, hari tenang. Hari kita beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya akan tunjukkan nanti ya. Sabat itu di dalam bahasa Ibrani terdiri dari 3 konsonan, saudara-saudara ya. Ya, ada di bahasa Ibrani itu ada 3 konsonan. Konsonan pertama itu yang menyusun kata Sabat ini dari konsonan shin ya. Shin. Kemudian konsonan kedua itu ada bet. Konsonan ketiga itu ada yang namanya taf. Jadi shin, bet dan taf ini nanti ada tanda-tanda bacanya, kalau dibaca jadi Sabat ya, Sabat. Ini ada
ada yang menarik dan ini hanya bisa kelihatan di huruf-huruf Ibrani. Karena di huruf-huruf Ibrani ini setiap huruf itu mengandung nilai dan juga mengandung simbol. Ya, simbol dan juga ada nilai. Menarik sekali, saudara. Perhatikan baik-baik ya. Nanti akan dibantu oleh Bu Prista, akan tampilkan nanti di dalam layar saudara ya. Kata huruf yang pertama, Shim. Shim itu simbolnya dari gigi, 2 gigi depan. Yang artinya bisa tajam. Gigi itu juga untuk menghancurkan makanan kan. Bisa juga diartikan menghancurkan. Ya, Shim. Jadi Shim itu simbolnya gigi 2 depan itu. Dan itu bisa menggambarkan tentang menghancurkan. Nah, konsonan kedua itu Bet. Tadi saya sudah bilang kepada saudara. Huruf Ibrani pertama yang dipakai dalam penulisan Alkitab adalah Bet. Bet ini huruf kedua. Harusnya kan Alef, huruf pertama yang bicara tentang Allah. Bet tadi saya sudah kasih tahu kepada saudara. Bet ini berbicara tentang rumah. Tapi kalau digabungkan dengan ada alfabet yang res, jadi dua ini mengacu kepada Yesus, sang anak. Bet sama res ini, kalau dikasih tanda baca bisa berarti bar. Bar itu artinya anak. Ya. Jadi memang dari awal Alkitab sedang menunjukkan bahwa anak yang sedang akan menjadi sorotan. Kan tadi sudah bilang di awal saudara. Alkitab Perjanjian Lama semuanya mengkerucut kepada Yesus dan di Perjanjian Baru digenapi di sana. Nah huruf kedua dari tadi Shim yang punya lambang tadi gigi yang bisa artinya tajam atau menghancurkan. Gabung dengan huruf kedua Bet, ya. Bet itu rumah, tapi juga bisa diartikan anak Allah atau Yesus. Dan huruf ketiga tadi ada Taf. Taf ini apa? Taf ini cross. Ya. Jadi kita lihat ada Shim, Ibrani itu tulis dari kanan ke kiri ya saudara. Ada konsonan Shim, ada konsonan Bet, ada konsonan Taf. Shim tadi itu artinya menghancurkan. Bet artinya rumah atau anak Allah atau Yesus. Taf itu kebenaran. Sabat itu kalau kita mau gabungkan kata-kata dari berdasarkan simbol adalah kebenaran yang menghancurkan. Sang kebenaran itu yang menghancurkan. Menghancurkan apa? Tentu saja kalau kita membaca di Perjanjian Baru, yang Allah hancurkan adalah pekerjaan-pekerjaan iblis. Terutama kuasa iblis, yaitu kuasa maut. Pada saat Yesus bangkit dari orang mati dikatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Udah kalah dia. Dihancurkan. Menarik kan saudara-saudara? Sabat ini artinya bahwa Yesus menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Ada bednya, berarti rumah. Bisa kita artikan ini. Di dalam rumah ada kebenaran yang menghancurkan. Rumah di sini ibadah selalu mengacu kepada, sabat mengacu kepada ibadah. Ibadah itu bisa di dalam rumah Tuhan. Ya saudara ya. Jadi kebenaran dalam rumah ini, dalam rumah ibadat, akan menghancurkan. Kalau kita lihat, Yesus selalu datang di hari Sabat. Ngapain? Mengajar. Dia menghajar, dia menelanjangi iblis, ya kan? Mengajarkan pengajaran-pengajaran tentang iblis. Saudara, selalu ingat, kebenaran yang sejati selalu berbicara tentang Kristus. Sorry. Kebenaran yang sejati selalu isinya tuh Yesus. Bukan isi daripada visi pendetanya. Ya kan, oh saya punya mimpi ini dan saya percaya saudara menolong saya. Bahaya kalau yang begitu ini. Kebenaran yang sejati selalu isinya tentang kebenaran yang akan menghancurkan apa? Kuasa iblis, tipu muslihat iblis. Penting buat kita hari Minggu atau hari Sabat kita masuk gereja, karena disitulah engkau akan menerima kebenaran sejati yang akan menghancurkan pekerjaan iblis. Anda mengerti di situ ya? Setiap kali Yesus masuk ke rumah ibadat itu di hari Sabat. Apa yang dilakukan? Dia bukan nongkrong tukar-tukaran nomor HP. Oh nanti kita ketemuan. Enggak. Dia sampaikan kebenaran. Dan pada saat dia sampaikan kebenaran yang menghancurkan kuasa iblis,
dia juga menyembuhkan orang-orang yang ditawan oleh iblis. Yang dibuat sakit oleh iblis, dia sembuhkan mereka. Coba kita lihat sekarang. Kalau tadi kita sudah lihat 2 ayat tentang di mana Yesus selalu masuk ke rumah ibadat. Coba kita lihat sekarang ayat yang menyatakan bahwa dalam rumah ibadat dia bikin kesembuhan. Coba Lukas 4 ayat 33. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Ya. Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ya. Terus lanjutin. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, Terus? lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Ya. Terus? Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Ya. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Nah, saudara lihat, Yesus masuk rumah ibadat, dia mengajar di hari Sabat. Di hari Sabat dia sembuhkan yang sakit, dia usir iblis. Ya kan, dia menguasai. Bahkan nanti termasuk ini orang yang lumpuh 38 tahun ini. Dia disembuhkan di hari Sabat. Saudara, mungkin Anda saya ingatkan sekali lagi. Mungkin Anda berpikir, loh kan kok kayaknya bertentangan ya. Bukankah hari Sabat ini adalah hari ke-7 di mana Allah istirahat, bukan stop bekerja. Ya, harus dibedakan. Sekali lagi di Kejadian 2 yang ditulis oleh bahasa Indonesia, LAI itu memberi judul, bukan memberi judul, tapi menulis bahwa Allah stop bekerja. Bukan stop bekerja. Yang aslinya bukan begitu. Yang sebenarnya adalah ia istirahat. Dengan kata lain, tetap masih bekerja, tapi dia istirahat. Katanya sudah bilang ada perbedaan antara istirahat dan stop. Istirahat dan stop itu 2 hal yang berbeda. Nah saudara, kita lihat lagi. Coba buka Lukas 4 ayat yang ke-16. Ini yang ayat yang mengatakan dia masuk ke rumah ibadat di hari Sabat. Coba. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Oke, sampai situ. Kebiasaan, dia ada kata kebiasaan kan? Coba diulang. Kebiasaannya. Kebiasaannya ngapain? Pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. Yesus itu punya kebiasaan. Hari Sabat bukan duduk di pinggir pantai. Petrus tolong mancing dong. Cari ikan, kita mau santai hari ini. Enggak. Dia terus bekerja. Ya kan? Apa yang dilakukan? Mengajar di hari Sabat. Apa yang diajarkan? Kebenaran. Ini tadi Sabat. Dari 3 konsonan. Menghancurkan rumah dan kebenaran itu atau cross. Dalam rumah ada kebenaran disampaikan yang ujungnya menghancurkan. Apa yang dihancurkan? Pekerjaan iblis. Jadi rupanya di dalam memerangi pekerjaan iblis, Yesus tidak pernah stop. Sampai hari ini pun, kalau mungkin ada di antara saudara yang berkata, saya tidak merasa Tuhan menolong saya. Saya tidak merasa Tuhan menyertai saya. Saya merasa Tuhan tinggalkan saya. Stop! Dengarkan firman Tuhan malam hari ini. Allah tidak pernah berhenti bekerja untuk menyelamatkan engkau. Dia tidak pernah kekurangan inisiatif untuk menyelamatkan engkau. Dia pakai segala macam cara untuk bisa supaya engkau dibebaskan dari perbudakan, dari tipuan-tipuan iblis. Caranya bagaimana? Engkau perlu masuk gereja. Karena di gereja tempat suara kebenaran itu menghancurkan tipuan iblis. Amin saudara-saudara. Allah tidak pernah meninggalkanmu. Dia terus bekerja. Memang kita nggak pernah lihat dia secara mata kasat. Nggak pernah lihat dia. Tidak pernah kita lihat Tuhan. Jangankan kita tahu murid-murid Yesus yang 3,5 tahun kumpul-kumpul sama dia. Pada saat Yesus bangkit dari orang mati kan ada Maria Magdalena, Maria ibu Yesus. Itu pada saat Yesus bilang, hai ibu, siapa yang kau cari, dia tidak di. Padahal Yesus yang ngomong, mereka nggak kenal. Ya kan? Gak kenal.
Saudara-saudara, memang secara mata kita mungkin gak pernah bisa melihat, tapi kita bisa merasakan kehadirannya. Kita terus bisa merasakan pertolongan Tuhan. Kita terus bisa merasakan Dia menyertai kita sampai hari ini. Kita terus bisa merasa bahwa Dia terus melindungi kita. Coba kalau Tuhan tidak melindungimu. Corona ini adalah sarana iblis untuk membunuh kita semua. Beberapa waktu lalu ada seorang pendeta bertanya, apakah corona ini datang dari iblis atau dari Tuhan? Saya jawab, corona ini datang dari iblis, tapi atas izin Tuhan. Kok bisa atas izin Tuhan? Nah, kita tahu, kita ambil contoh Ayub. Ayub itu orang yang saleh, saudara-saudara, tidak ada salahnya. Iblis mau kerjain dia, minta izin dulu. Dan Tuhan bilang, sentuh dia boleh, tapi jangan coba-coba atau sayangkan nyawanya. Ayub dikerjain habis-habisan, tapi untuk nyawanya, dia tidak tersentuh. Kemudian kita juga bisa lihat bahwa pada saat orang gila di Garasa itu, pada saat Yesus datang, dia usir itu roh-roh jahat daripada orang gila ini, minta izin, boleh nggak kami masuk ke dalam babi-babi? Yesus bilang, oke, masuk babi-babi, dan 2000 babi itu masuk, mati semua. Dan saya beritahu bahwa pada hamba Tuhan tersebut bahwa tidak mungkin Allah membiarkan, artinya begini, tidak mungkin iblis kerja sesuatu dalam dunia tanpa ada ACC Tuhan. Dia langsung ngomong gini, mana mungkin, itu iblisnya sopan banget, apa-apa minta tolong sama Tuhan. Loh, apa-apa minta izin dulu sama Tuhan. Loh, orang ini gak ngerti kira-kira ya. Saudara tahu, pada saat Yesus bangkit dari orang mati, Alkitab katakan apa? Segala kuasa adalah atas surga dan bumi sudah diberikan kepadaku, termasuk kuasa si iblis. Itu saya tanya sama hamba Tuhan itu begini. Bayangkan kalau misalnya iblis melakukan apa-apa tanpa harus izin Tuhan, kira-kira kita ini masih hidup nggak? Masih hidup nggak kira-kira? Halo? Kita nggak bakal hidup. Justru karena dia minta izin sama Tuhan dulu, Tuhan bilang, oke, kamu bisa kerjain mereka, tapi jangan seutik-utik si Ando. Karena dia setiap minggu bantu untuk rekam. Ya. Jangan utik-utik siapa. Begitu kan? Coba kalau iblis itu melakukan segala sesuatu tanpa pernah asli sama Tuhan, ya mati semua. Dia tidak punya kuasa atas dunia ini, saudara. Terutama dia tidak punya kuasa atas orang-orang benar. Kalau Tuhan izinkan ini terjadi, ambilnya secara gampang ada Yakobus mengatakan kan, pencobaan itu dari iblis, tapi ujian itu datang daripada Tuhan. Ini Tuhan sedang menguji orang-orang percaya kok. Dan ini semua datang buat orang seluruh dunia. Kalau tulah, itu kan datangnya hanya ke orang-orang Mesir saja. Orang Israel pun pernah kena tulah, dihukum karena ketidaktaatan mereka. Tetapi itu hanya buat mereka. Tapi hari ini corona itu seluruh dunia kena. Artinya Tuhan izinkan. Dia mau menampi nih mana yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan atau tidak. Dengan adanya ini kamu bagaimana dengan Tuhan? Semakin percaya atau bagaimana? Tuhan sedang menguji. Tapi iblis mencobai di sana. Tapi berita baik hari ini saya kasih tahu kepada saudara. Yesus katakan, Allahku bekerja sampai sekarang. Aku juga bekerja. Bekerja untuk apa yang dikerjakan oleh Allah? Terus menyelamatkan manusia. Terus berencana supaya manusia ini selamat. Terus membuat hal-hal bagaimana seseorang terima Yesus. Itu yang dilakukan oleh Allah sampai hari ini. Dia menghancurkan kuasa daripada iblis. Amin, saudara-saudara. Kita lihat lagi. Kita lihat lagi di dalam, sekarang kita lihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat. Coba Lukas 6 ayat 6 sampai 10. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Ya. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, Ya. supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Bentar, lihat. Ahli-ahli Taurat, betapa liciknya mereka. Nggak melakukan Taurat, ya, tapi berpegangan kepada adat. Begitu melihat Yesus yang tidak berpegangan kepada adat, tapi melakukan kebenaran, mereka dengan licik, merekayasa, bikin rencana untuk bunuh Yesus. Terus lanjut, Hena.
Tetapi ia mengetahui pikiran mereka, Ya. lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, Ya. bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Ya. Mana yang lebih baik? Menyelamatkan orang atau tidak menyelamatkan? Kembali saudara ya. Di sini Yesus sedang kasih tahu. Di hari Sabat dia terus menunjukkan bahwa Allah tetap bekerja menginisiasikan kebaikan kepada umat Tuhan. Allah terus bekerja, dia nggak pernah mengenal Sabat. Karena dia adalah kegenapan daripada Sabat itu sendiri. Karena dia adalah Tuhan atas Sabat. Ya. Oke, coba kita lihat satu ayat lagi. Lukas 13 ayat 10 sampai 13. Lukas 13 ayat 10 sampai 13. Coba. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada Ya, hari Sabat. sebentar. Mengajar di rumah ibadat pada hari Sabat. Terus? Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ya. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya di atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Oke, coba baca ayat 14. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. 15. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Tuh, saudara lihat. Terminologinya kata bekerja ini berbeda antara Yesus, antara Allah, dan kepala rumah ibadat ini atau orang-orang Taurat ini. Konotasi mereka, pemikiran mereka bekerja itu adalah cari untung. Ya kan, kita lihat kalau dari awal-awal Keluaran tadi, jangan bekerja untuk makan minum kurang lebih kan, karena Tuhan sudah sediakan di hari Sabtu, di hari ke-6, hari ke-7 kamu istirahat aja, ibadah aja. Beda konsepnya ya. Konsep mereka jangan cari untung di hari Sabat. Yesus tidak cari untung, justru dia lepaskan mereka-mereka yang dikuasai oleh iblis. Itulah bekerjanya Yesus itu. Bekerja melakukan kebenaran, bekerja menyembuhkan orang, bekerja mengajar kebenaran. Itu yang Yesus lakukan. Jadi kepala ibadat gusar karena Yesus melakukan pekerjaan yang dalam otaknya dia cari untung. Bukan. Yesus bekerja untuk menguntungkan manusia. Ya, itu bekerjanya dia yang terus dilakukan. Kalau lihat, saudara lihat apa yang dilakukan Yesus ya tadi, menyembuhkan orang, mengajar kebenaran, melepaskan orang dari ikatan iblis. Saudara, bagaimana dengan kita ya? Aplikasinya apa buat kita? Tentu melakukan kebaikan bukan hanya di hari Minggu. Tetapi di sini ada satu poin yang penting sekali. Kalau kita lihat dari cerita-cerita ini, Yesus pada hari Sabat dia nggak leye-leye. Leye itu bahasa Surabaya. Santai, shopping. Ya. Enggak, dia terus bekerja. Saudara perlu datang di hari Minggu untuk dengar dan ikuti ibadah. Karena di dalam ibadah, kebenaran dinyatakan. Ya, tadi kan Sabat itu artinya rest, shim, menghancurkan, bed, rumah, taf, kebenaran. Rumah, tempat kebenaran diajarkan untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis. Kalau engkau tidak beribadah,
engkau kehilangan pengetahuan untuk bagaimana mengalahkan iblis dalam hidupmu. Bagaimana mengalahkan kuasa iblis. Kalau kita ada dalam rumah Tuhan, kita pasti memperoleh kebenaran. Karena disitulah tempat kebenaran itu diberitakan. Karena Yesus selalu mengajar di hari Sabat. Baik saudara, satu lagi ayat, setelah itu kita akan kembali ke Yohanes 5 dan kita akan selesai. Yohanes 9 ayat 14. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Iya. Pada saat Yesus ngaduk tanah dengan ludahnya dan memelekkan, membuat orang ini buta ini melihat, itu hari Sabat. Hari Sabat. Sekali lagi Yesus tunjukkan bahwa boleh melakukan kebaikan karena Bapaknya terus bekerja, aku pun terus bekerja. Bagaimana dengan kita? Kita melakukan pekerjaan baik bukan cuma di hari Sabat. Kita melakukan pekerjaan seperti Yesus lakukan itu setiap hari dalam kehidupan kita. Terus melakukannya. Ingat dari tema khotbah kesembuhan di kolam Bethesda ini adalah poin kelima yang kita belajar malam hari ini. Yang pertama kita belajar cari Tuhan. Ya, cari Tuhan. Di dalam setiap aspek kehidupanmu, engkau perlu cari Tuhan. Yang kedua, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Allah yang sejati. Percaya kepada Yesus. Yang ketiga, setelah engkau cari Tuhan, engkau percaya kepada Yesus, engkau ketemu dia adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Keempatnya adalah saudara bersaksi. Minggu lalu saya mungkin lupa kasih tahu. Bersaksi itu bukan sekedar bersaksi, tetapi itulah yang dimaksud dengan PI, penginjilan. Kita memberitahu orang siapa Yesus. Kalau engkau ada apa-apa, cari dia, percayanya kepada dia. Karena dia Allah yang berbelas kasihan, termasuk dia mati di kayu salib. Itu inisiatif daripada Allah supaya Anda dan saya memperoleh pengampunan dosa. Itu perlu diberitakan. Dan tema yang kelima yang kita dapat dari kesembuhan Bethesda adalah tema tentang Yesus atau Tuhan adalah Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi tentang hari Sabat itu tadi. Nah saudara, coba kita kembali ke Yohanes 5 tadi, ayat ke-17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Tadi saya sudah katakan, apa yang Allah lakukan? Ya itu tadi. Terus menyertai manusia. Memberi pertolongan. Membuka tangannya untuk siapa saja yang perlu pertolongan dia. Untuk memperkenalkan dirinya kepada manusia. Lewat siapa? Lewat kita hamba-hambanya ini. Kemudian ayat 18 Sena. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Oke. Jadi orang Yahudi berusaha lagi untuk membunuhnya. Kita melihat bahwa tema yang kelima malam ini yang kita dapatkan dari pembacaan kita adalah Yesus itu anak manusia ya sebagai Tuhan atas hari Sabat. Coba kita lihat ayatnya. Hana, coba. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Ya. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, Tuhan atas hari Sabat. Ini berhubungan sekali dengan yang kita sudah bahas bahwa dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia menghendaki belas kasihan lebih. Nah saudara, saya berharap dan percaya melalui setiap kebenaran yang firman Tuhan yang saudara dapatkan, kita bisa mengerti apa yang Allah mau dalam kehidupan kita. Saya ulang sekali lagi, yang Allah mau adalah engkau mencari dia, bukan cari yang bukan dia. Kedua, engkau mempercayai Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu. Dialah sumber segala sesuatu. Yang ketiga, engkau menyaksikan bahwa dia adalah Allah yang berbelas kasihan. Allah yang penuh dengan kasih. Menceritakan bagaimana Yesus itu kepada orang lain. Sehingga mereka percaya kepada Tuhan. Dan jangan lupa, dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Punya arti begini.
Dia terus bekerja dalam hidupmu. Engkau harus berhenti. Ada waktu berhenti. Hari Minggu itu hari pergi gereja, ya. Bukan cari duit. Itu yang artinya istirahatnya kita di situ. Tapi Allah terus bekerja. Dia terus bekerja sampai hari ini. Dia terus bekerja. Dia tidak pernah kenal kata stop untuk bekerja. Dia memang istirahat dari hari penciptaan di hari ke-7. Setelah menciptakan manusia dia istirahat. Tetapi dia tidak berhenti bekerja. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan terus bekerja. Orang Israel ada di padang gurun. Tetap tiang awan, tiang api terus ada. Walaupun itu hari Sabat, nggak pernah libur. Menunjukkan bahwa Allah terus bekerja. Dan kita melihat juga di dalam perjanjian baru, bagaimana dia setiap Sabat, Yesus masuk ke dalam bait Allah. Dia mengajar, dia menyembuhkan yang sakit, dia melepaskan yang dikuasai oleh iblis. Dia terus melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Jadi Tuhan adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya, dia Tuhan atas hari Sabat. Dia melakukan apa yang harus dilakukan, yaitu kehendak Bapa. Di dalam tadi Yohanes 5 kita membaca bahwa Bapakku tetap bekerja, aku pun juga tetap bekerja. Maka saudara pun juga berkata, aku pun juga akan terus bekerja, melakukan kebaikan dalam kehidupanku, memberitakan kebenaran tentang Tuhan, menyampaikan siapa Yesus dalam dunia ini, dan menjadi sumber jawaban bagi dunia yang membutuhkanmu. Itulah Sabat yang sejati yang kita lakukan hari ini. Kita tidak perlu lagi harus seperti orang Yahudi yang munafik, yang ahli Taurat, yang cuma tahu kebenaran, cuma pegang adat istiadat tapi tidak berdampak. Makanya Yesus seringkali sindir mereka. Kamu cuma tahu hari Sabat, kamu menguduskan hari Sabat, tapi engkau tidak melakukan apa-apa untuk kebaikan bagi manusia di hari Sabat. Buat apa itu? Itu munafik, itu kata Yesus ya. Kita bukanlah orang-orang demikian. Kita tahu kebenaran dan kita juga melaksanakan kebenaran itu bagi sesama manusia. Supaya mereka mengenal siapakah Kristus itu. Yang sudah datang daripada Allah, datang ke dunia menjadi rupa manusia, mengambil rupa manusia, mati menderita sengsara di atas kayu salib, mati dikuburkan dan pada hari ketiga dia bangkit. Hari ke-40 dia naik ke surga. Roh Kudus turun dan sampai hari ini Roh Kudus menyertai kita. Untuk apa Roh Kudus menyertai kita? Supaya kita dimampukan untuk juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sama yang seperti Yesus lakukan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih sekali lagi, kami bersyukur buat kebenaran firman yang kami dengar. Biarlah kebenaran firman ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, dalam bentuk penerapannya Tuhan. Supaya kami tidak membuang-buang waktu, menghabiskan waktu hanya untuk belajar, tapi tanpa pernah untuk mengaplikasikannya. Roh Kudus tolong kami, bawa kami, mampukan kami, supaya kami bisa menjadi sama seperti Yesus, yang terus melakukan kehendak Bapa, yang terus bekerja. Dan dia juga melakukan kehendak Bapa dan terus bekerja, bahkan sampai hari ini. Bapa, biar kami juga, dengan ditolong oleh Roh Kudus, kami melakukan pekerjaan Bapa di dalam kehidupan kami, supaya memberkati orang-orang di luar sana, menjadi dampak, menjadi garam dan terang bagi orang di sekitar kami, supaya nama Tuhan dimuliakan. Mari saudara angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kembalilah ke setiap rutinitasmu dengan penyertaan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yang menyertai engkau di setiap aspek kehidupanmu, memberi engkau kekuatan yang baru, memberi engkau damai sejahtera dan sukacita, memampukan engkau untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan dimanapun engkau berada, engkau diberkati Tuhan. Dan dimanapun engkau berada, engkau menjadi sumber berkat buat setiap orang yang bertemu denganmu. Bawalah janji Tuhan ini, dan sama-sama katakan, amin. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun
di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiranmu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran